Henshin! Kok masih nonton Kamen Rider? Itu kan buat anak-anak, buat bocil, woy! Ya emang. Setiap serial Kamen Rider di line up cast-nya biasanya itu sering menghadirkan aktor cilik yang masih di bawah umur. Alasannya itu tentu karena kebutuhan cerita, ya biasanya itu ada yang si bocilnya itu berperan sebagai masa kecil si MC atau beberapa karakter lainnya ya. Terus ada juga si bocil yang butuh pertolongan dari si MC-nya atau beberapa karakter lain juga. Terus juga cuman sekedar bocil NPC ya, dan banyak lagi. Ada juga yang Anda pernah utarakan soal ketidaksukaan Anda sama movie-movie Kamen Rider tertentu ya. Karena pattern ceritanya itu yang selalu berfokus sama bocil. Nah ini sering banget terjadi guys ya. Selalu si bocil yang jadi center utama masalahnya. Nah di video ini Ana bakal menghadirkan list yang gak biasa dan juga extraordinary banget nih ya. Ana mau kasih kalian list para bocil kematian di seri Kamen Rider. Pertama nih kayaknya list ini ya. Kenapa bocil kematian? Ya asal-usul julukan ini kan awal mulanya dari Bang Winda Basudara ya. Jadi menggambarkan bocil-bocil yang rese dan juga menyebalkan ya. Dan dikasih tahu itu selalu ngedumel ya. Tentu di Kamen Rider juga ada bocil-bocil ini ya, yang bikin kita itu pada sebel gitu nontonnya ya. Dan udah tak bikin list versi Ana. Nah siapa aja? Langsung aja disimak listnya guys. Mengawali list kita ini ada seorang bocil bernama Keiko Kurata yang muncul pertama kali di Kamen Rider Vice episode 18. Jadi awal mula masalah dimulai dari para ibu-ibu yang ngejemur pakaiannya itu tapi kerap dilempari dengan lumpur. Jadi Keitaro sebagai pemilik Kikuchi Laundry ya jadi agak gatel juga gitu ya ngelihat pakaian udah bersih-bersih ya jadi kotor seperti itu. Makanya dia berniat untuk menyelidiki kasus ini. Nah akhirnya ketemu juga pelakunya si bocil Keiko Kurata ini ya. Bocil cewek ini, dimana dia juga buka jasa lukis ya. Tapi ngelukisnya itu ngasal dan uang pelanggannya suka dibawa kabur. Baru di sini aja udah banyak banget tingkahnya ya. Nih bocil nakal banget. Bukan cuma sama tingkahnya, tapi dia juga narsis dan juga suka ngejek orang ya. Si Keitaro yang terlalu baik hati jadi kacung si bocil satu ini juga ya. Dalam rangka untuk membuat si Keiko ini tuh bahagia. Nah si bocil juga pernah tuh ngerengek pengen es krim katanya. Sampai-sampai dibeliin mesin es serut ya. Pas udah jadi es serutnya cuman dimakan 1 sendok udahan ya. Terus katanya pengen jadi idol ya. Sampai dibeliin gaun terus dibikinin konser ya. Tiba-tiba dia juga kayak kesurupan teman-teman ya. Baju-baju pelanggan si Keitaro yang udah dicuci itu ya dan dimasukin ke plastik itu pada dibuka-buka itu bungkusnya ya. Dan jangan lupa juga si Keiko ini tapi dikejar-kejar tuh ya sama badut yang bisa berubah jadi Orphonok. Nah itu ngeri si badutnya ya. Dan di episode berikutnya terjawab kenapa si Keiko ini tuh suka ngotorin pakaian yang dijemur ya. Soalnya dia itu rindu sama momen bersama ibunya yang suka ngejemur pakaian bareng. Dimana sekarang ibunya itu ya terbaring di rumah sakit karena terlibat suatu kecelakaan ya. Dan ibunya itu jadi amnesia. Gak inget sama anaknya sendiri, gak inget sama si Keiko ya. Jadi sedih sih di bagian ini. Konklusi dari si Keiko ini juga agak-agak ya bikin terharu juga teman-teman ya. Kan setelah si Jai aka Crocodile Orphonok yang punya 3 nyawa dikalahkan, anjingnya si Chaco jadinya itu diurusnya itu sama si Keiko ya. Jadi ya berkaca-kaca juga Ana di bagian ini ya. Dan berita baiknya mamanya itu jadi inget lagi sama si Keiko di akhir ya. Ini zaman-zaman Toshiki Inoue itu masih waras bikin konklusi cerita. Dan untuk yang berikutnya ini nomor 7 ya. Siapa sangka guys, aktor terkenal Ryonosuke Kamiki pernah main di Kamen Rider nih ya. Tepatnya di Kamen Rider Agito tahun 2001 dan berperan sebagai bocil Overlord ya. Nah, tepatnya itu Overlord of Light and Overlord of Darkness versi anak kecilnya. Makanya di sini Ana bilang bocil Overlord ya. Ya ini sih udah nggak usah dideskripsikan lagi mestinya ya. Namanya juga Overlord ya. Ya selain berperan sebagai main antagonis di seri Agito, jadi Overlord itu kan diidentifikasi sebagai Tuhan itu sendiri atau dewa itu sendiri. Jadi Overlord juga ya bertanggung jawab atas semua kehidupan di bumi setelah menciptakan penghuni pertamanya. Nah gemeter itu ya yang ketemu dia juga ya. Salah satunya siapa? Yaitu si Kamen Rider Gills. Berikutnya yang nomor 6 ada yang paling baru nih, yaitu Atropos dari seri Kamen Rider Gachard. Wah ini sudah pasti ya, membuat kesal bagi yang nonton aksinya dia. Berak pun jadi lancar.
Atau jangan-jangan nggak jadi berak gitu ya. Diceritakan Atropos adalah homunculus yang diciptakan oleh Gurion dan mempunyai grup antagonis bernama Three Dark Sister ya. Jadi Atropos adalah big boss atau kepala tertingginya dari si grup Three Dark Sister ini. Tapi dia ya dipresentasikan dengan wujud anak kecil ya. Jadi setiap screen time dia, waduh, Anda benar-benar males bahasnya ya. Bagi kalian yang udah ngikutin bahas-bahas gacart Anda ya. Jadi dialognya itu kaku bener, berasa orang itu baca pidato depan kelas ya. Berasa kayak lagi dihukum gitu depan kelas. Dan sebagai sosok antagonis mencekam juga ya enggak ya. Dan Atropos ini jadi salah satu penghalang besar untuk perkembangan karakter seorang Rinekudo aka Kamen Rider Magedo, secondary rider di seri gacart ini ya. Bahkan ini jadi main story secondary rider paling buruk sepanjang sejarah penayangan Kamen Rider ya. Soalnya begitu-begitu aja guys. Karena setiap ceritanya itu selalu jadi berfokus ke relasi Atropos dan Rinekudo yang juga tidak ada perkembangannya sama sekali ya. Semua percakapannya itu meaningless, cuman buat menu-menuhin skrip aja. Dari sisinya Atropos juga ya memang menyebalkan ya. Bener-bener kayak anak kecil yang kebanyakan nuntut ya. Dan nggak lagi deh ya Toei itu coba-coba bikin antagonis tapi wujudnya anak-anak kayak begini ya. Apalagi untuk zaman-zaman sekarang. Untuk yang berikutnya muncul di episode terakhir Kamen Rider Ghost nih. Tepatnya di episode 50. Diceritakan dunia itu kan ya sudah damai ya. Takeru Dongo juga udah mulai kembali sekolah. Dan muncul seorang bocil bernama Ayumu Tenkuji ya. Atau Tenkuji Ayumu. Jadi langsung spoiler nggak apa-apa lah ya. Jadi dia ini adalah anak dari Tenkuji Takeru dan juga Chloe ya. Jadi Chloe ini adalah putri angkatnya si Danton. Salah satu eksperimen modifikasi tubuh buatan ya. Dan kelak menjadi istri si Tenkuji Takeru ya. Asli Chloe-nya cantik banget guys ya. Jadi di Visi Next Ghost Rebirth Kamen Rider Spectre ya diceritakan jelas kok ya soal itu ya. Nah, aksi pertamanya aja di situ langsung ngerebut gachiatnya Shakariki Sports ya dari si Genmu ya. Nah, kenapa Genmu muncul di sini? Ya karena kan dalam rangka untuk promosi seri Kamen Rider X8 ya. Karena kan setelah Ghost ya si X8 ini tayang ya. Jadi si Ayumun itu tiba di tahun 2016 dari sebuah Gunma Hall yang berwarna emas, yang punya rupa itu yang sama seperti yang digunakan oleh seseorang yang memiliki hubungan dengan Great Eye ya. Pokoknya intinya portalnya lah ya. Dia itu ingin mencari sesuatu dengan kekuatan untuk mengubah dunia. Makanya di sini dia itu mengarahnya itu ke Tenkuji Takeru Dongo ya. Di episode ini juga Ayumu diserang oleh Baxta ya dan jadi aksi promosi untuk Kamen Rider X8 ya, dan ini pertemuan juga antara X8 dan Ghost ya. Nah, di final stage-nya itu diceritakan saat si Ayumu ini kembali ke masa depan, dia itu sudah mendapatkan Ghost Driver dan juga Ore Icon, sehingga dia itu bisa berubah menjadi second generation-nya Kamen Rider Ghost. Dimana sosoknya itu ya seperti Kamen Rider Ghost Ore Damashi ya, cuman warna oranye itu diubah menjadi warna putih. Ya, jadi kayak Dark Ghost juga sih, cuman ya beda gitu visornya ya. Untuk yang nomor 4 ini ya apa banget lah ini ya. Gacart lagi ya. Jadi si bocil ini emang cuman muncul sepersekian detik ya, tapi benar-benar menyebalkan dan mewakilkan pattern tokusatsu yang selalu itu-itu saja ya. Jadi hal konyol untuk tetap memajukan plot. Ini terjadi di Kabar Gacart episode 37. Jadi ya satu episode sebelum debut final formnya Gacart, yaitu Rainbow Gacart. Terjadi pas si Gigis ini tuh lagi getol-getolnya beraksi nih ya. Jadi pas awal-awal lah Gigisnya masih jadi highlight lah ya sebagai antagonis ya. Jadi kan Skybos itu udah jadi Malgam ya. Trooper jadi Malgam. Berikutnya si Hopawan yang jadi Malgam dan berbalik nyerang si Hotaro. Jadi Hotaro juga bahkan sampai rela mati nih demi Hopawan ya. Dan di momen ketika Hopawan hendak menyerang Hotaro dan Hotaronya ini pasrah ya, muncul bocil lari-lari mau ngambil boneka dinosaurusnya guys ya. Kalau dari mamanya yang manggil dia, nama bocil satu ini tuh Teruki ya. Nah, karena si bocil ini, atensi dari si Hopawan Malgam ini tuh teralihkan dan hendak nyerang si bocil ini ya, dari mau nyerang si Hotaro ya. Nah, mau nggak mau si Hotaro itu sampai henshin jadi Iron Gachard dan ngehajar si Hopawan Malgam sampai meleduk ya. Membuat Hopawan itu ya warnanya menjadi hilang, atau bisa dibilang itu sebutannya itu mati suri guys ya. Jadi ya bocil satu ini tuh benar-benar mengubah plot ya. Udah gitu ya udah aja pergi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Padahal Anda mengacaukan semuanya itu ya. Jadi ya plot-plot seperti ini sering banget terjadi di tokusatsu ya. Dan ini salah satu yang parah dan agak konyol sih menurut Ana ya. Sampai Ana harus masukin list juga. Oke, yang nomor 3 nih ya. Kayaknya banyak fans Mamang Diket agak dendam nih sama bocil satu ini ya. Atau emang si Mamang yang terlalu memalukan nih. Jadi jangan lupakan bocil satu ini ya. Karena gara-gara dia debut form baru Mamang yaitu DK21.
berujung menjadi memalukan, bahkan jadi momen kematiannya Mamang. Udah formnya jelek, sekali tonjok langsung turu ya. Jadi bocil ini katanya adalah true atau Tokiwa Sogo sebenarnya dalam film Rider Time Kamen Rider Zi-O versus Decade ya. Sepanjang film ya nempel-nempel mulu sama Tsukuyomi ya. Di penghujung film dia itu menunjukkan wujud sebenarnya. Jadi dalam rangka untuk memilih tubuh untuk dijadikan host atau inang ya, si bocil yang bisa berubah menjadi Kamen Rider Oma Zi-O ini tuh menggabungkan beberapa dunia yang berbeda ya. Yang hasilnya memunculkan 6 versi Tokiwa Sogo. Makanya judulnya filmnya juga Seven Zi-O ya, termasuk dia juga ya. Nah, tapi si bocil Sogo ini tuh sempat mengalami fase hilang ingatan gitu ya, saat dia itu kembali jadi dirinya yang anak-anak ini ya. Emang udah agak pusing-pusing nih ya kalau udah bahas Zi-O ya. Ya intinya sih ini bocil kematian juga lah ya. Dan gimana nggak disebut bocil kematian yang ini ya? Bisa jadi Oma Zi-O guys ya. Terus bikin si Mamang modar terpongkeng. Oke, sudah 2 terakhir nih ya. Masih ada lagi yang super rese sampai disebut bocil kematian, yaitu Amane Kurihara dari seri Kamen Rider Blade yang tayang tahun 2004 ya. Gila ya, sepanjang nonton Blade Ana kesel banget sama si Amane ini. Dia cuman bisa Hajime, 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 Hajime mulu lah pokoknya ya. Ditambah beberapa tingkahnya juga yang sangat mengesalkan ya. Jadi ya cuman ke Hajime aja, dia itu bersikap baik dan juga sopan ya. Wah, nomor 1 lah pokoknya Hajime ya. Ya sepertinya ada alasan juga kan. Jadi Hajime itu juga kayak seperti sosok kakak atau seperti sosok ayahnya juga gitu bagi Amane ya. Nah pokoknya dia itu baiknya ke Hajime doang, ke yang lain dia itu rese banget ya. Bahkan pamannya sendiri, si Kotaro ya, dia itu sering dibilang sama si Amane bego lah ya. Bahkan gak ada sopan-sopannya dengan manggil pamannya sendiri. Ini tuh namanya, manggilnya ya langsung Kotaro gitu ya. Jadi bukan om gitu. Tapi Amane ini ya jadi alasan besar seorang Hajime ini yang merupakan undead mengerti akan hidup dan juga nilai-nilai kemanusiaan ya. Udah gede kan, balik lagi ke Zi-O ya. Dan jadi another blade ya. Oke, dan ini nomor 1-nya guys ya. The real bocil kematian. Sampai-sampai semuanya itu ya gemeter ini ya. Jadi ada bocil bernama Teruo Suzuki yang muncul di akhir-akhir cerita Kamen Rider Vice. Awal mula ceritanya, Teruo ini ya adalah seorang bocil yang diselamatkan oleh si Kaido dan juga Ketaro saat insiden kebakaran, di mana dia itu ya menjadi yatim piatu setelah kejadian ini. Tanpa diketahui oleh siapapun, sebenarnya Teruo sendiri ini ya telah meninggal dalam si kecelakaan kebakaran itu ya, dan bangkit kembali sebagai Arc Orphonok atau King Orphonok ya. Jadi ya tidak seperti Orphonok lainnya ya. Jadi si King Orphonok ini tuh hadir sebagai hati nurani yang terpisah dari si Teruo ya, dan hanya muncul dalam keadaan tertentu. Makanya si Teruo juga kadang suka nggak sadar gitu ya. Dan soal ini juga yang lain ya pada nggak sadar ya. Jadi ya tanpa secara sadar mereka yang ngelindungin si King Orphonok itu sendiri. Namanya juga si Teruo masih bocil ya. Oh kasihan abis kecelakaan, jadi dia dirawat lah ya. Yang udah curiga itu ya si Takumi ya. Dan benar dia itu ngelihat Teruo itu berubah jadi King Orphonok dan ngebunuh orang ya. Nah, Takuminya berubah jadi Vice, tapi malah dihentikan sama si Kaido. Yang dimana ya Kaido dan yang lain itu yang nggak tahu apa-apa dan juga bertanya-tanya, loh Takumi kenapa? Kok nyerang ya? Jadi keheranan gitu, ngapain Takumi mau ngehajar anak kecil ya? Apalagi dengan wujud Rider, padahal kalau kejadian, oh nikmat ya. Nah, apalagi faktor yang membuat si Teruo ini tuh disebut bocil kematian ya. Jadi ya bukan soal dia yang King Orphonok aja guys ya. Tapi kalau dia udah melotot, tatapannya itu loh ya bikin parno. Berasa kayak nonton horor Indonesia yang jadul. Nah kayak begini cari anak kecil yang mencekam tuh masa Atropos. Kalau dia gitu yang muncul di gacor, asli ada ngeri guys ya. Oke guys, itu dia list Ana buat beberapa bocil kematian di serial Kamen Rider. Apakah ada yang ketinggalan atau ada yang nggak ada nih ya di list ya? Kayak siapa? Kayak misalkan Luna versi bocil lah di Saber ya, atau si Adul Aka paralelnya Wataru di Decade lah ya. Pokoknya kalau ada juga bocil kematian versi kalian, tambahkan aja di kolom komentar beserta alasannya ya. Jangan sebelnya doang ya. List-list apa lagi yang menarik untuk kita bahas? Boleh juga kasih saran guys ya di kolom komentar bawah ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Bentar. Ada lagi guys bocil kematiannya ya. Jadi jumlahnya ini 9 guys ya. Ya, ini yang benar-benar paling spesial nih ya. Dan makanya ya baru tak kasih tahu sekarang di penghujung video ya. Bahkan ini tuh di atas Kingnya Orphonok ya. The real bocil kematian adalah bocil-bocil yang nagih Bujin Sword.